ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Kalau koruptor itu sudah kerusakan. Sudah kerusakan, dia soalnya mengambil hak pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait kasus koruptor ya, yang dimana koruptor tersebut itu dijatuhi hukuman 6,5 tahun. Padahal koruptor tersebut itu telah merampok yaitu uang negara 271 triliun. Tapi hukumannya itu sangat ringan sekali, yaitu 6,5 tahun penjara dan denda yaitu 1 miliar rupiah. Ini adalah jumlah yang sangat kecil ya teman-teman ya, dan tidak sepadan yaitu uang yang dirampoknya. Bahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu telah menyinggung yaitu keputusan dari pengadilan karena divonis hukuman yang sangat ringan sekali. Kata Pak Prabowo, yang seharusnya yang pantas hukuman bagi koruptor itu adalah 50 tahun penjara. Nah teman-teman, berbeda lagi yaitu dengan kalau dalam pandangan Islam ya, hukuman bagi para perampok negara yaitu para koruptor lebih adil daripada hukuman yang 50 tahun ya teman-teman, karena sudah merampok yaitu uang negara yang merugikan negara. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Bapak Presiden Subianto. Sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Iya, jangan terlalu ringan ya. Betul Pak Prabowo. Bilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC punya. Nah ini ya. Kulkas pakai TV. Tidur sofa. Tolong, Menteri Pemasarakatan ya. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding ya. Bagus Pak Prabowo. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Cocok. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pintar-pintar. Iya. Semua orang punya gadget. Sudah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Bener Pak. Jadi saudara-saudara, Musreng Bangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi ucapan terima kasih, dan ada kesempatan untuk diperbaiki, saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik. Mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Iya, betul. Sekalian. Jadi, marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti, perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Ya. Terima kasih. Ada angka tadi, ya kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang
tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Kalau tidak, kita nggak berani berbuat. Nah teman-teman ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo ya. Seharusnya ya, yang merampok uang negara itu ya, ini kan jumlahnya sangat besar sekali ya teman-teman ya. Bukan 10 triliun ya, tapi ini malah ratusan triliun ya, 271 triliun ya. Bayangkan ya teman-teman ya, ini telah merampok uang negara, jadi nggak pantas kalau hukumannya itu 6,5 tahun tuh nggak pantas. Ini terlalu ringan ya, dan denda 1 miliar. Yang pantasnya adalah ya, yaitu hukuman mati. Kalau hukuman seumur hidup tuh juga nggak pantas lah ya teman-teman ya. Jadi orang yang sudah merampok uang negara, ya, sampai merugikan negara, sampai rakyat ini menderita gara-gara koruptor, seharusnya hukumannya hukuman mati. Itu yang pantas ya. Bahkan di dalam agama Islam itu ya sudah jelas ya, ini bukan main-main ya teman-teman. Ya, jadi maling ya, maling uang negara, merampok uang negara, menyengsarakan rakyat. Jadi hukumannya itu ya yang pantas bagi dia ya hukuman seperti itu, hukuman mati. Kalau cuma hukumannya 6,5 tahun ya teman-teman ya, bayangkan 271 triliun 6,5 tahun, orang tuh pasti mau ya, mau melakukan seperti itu, korupsi. Jadi nanti nggak ada habis-habisnya, kasus korupsi ini akan terus ya. Hukumannya apa? Hukumannya ringan gitu ya. Jadi nggak ada efek jera. Ya, sekarang rakyat sudah cerdas ya teman-teman ya. Kalau ditanya apa yang pantas ya bagi perampok-perampok itu ya, koruptor itu, yang pantas hukumannya ya hukuman mati. Coba kita tanya-tanya kepada masyarakat ya. Karena apa? Karena menyengsarakan rakyat. Ini 6,5 tahun, ini terlalu ringan. 50 tahun juga terlalu ringan ya teman-teman. Karena sudah menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia ini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya ada satu buah video ya teman-teman tentang terkait Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yang dimana beliau itu ditanya oleh jamaah, Ustadz bagaimana ya hukuman bagi para koruptor ya. Semestinya bukan koruptor ya, perampok uang negara Ustadz ya. Nah oke teman-teman, penasaran? Mari kita simak, yaitu jawaban dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya. Mari kita simak videonya. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan, sudah kerusakan. Dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Masya Allah ya teman-teman ya, itulah jawaban yang tepat ya. Jawaban yang padat, singkat dan jelas. Jadi nggak bertele-tele. Karena apa? Karena sudah merugikan negara, merugikan yaitu ya masyarakat Indonesia sampai 271 triliun. Kok hanya 6,5 tahun? Tapi alhamdulillah ya Pak Prabowo ini ya ajukan banding. Ya untuk membela apa? Membela negara, membela rakyat. Jadi nggak sesuai, terlalu ringan. Nanti malah ya yaitu kasus-kasus korupsi itu nanti malah merajalela ya. Jadi nggak ada habis-habisnya kalau nggak ditegasi seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.